Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pejuang Sabtu 14 Mei 2022. Kami percaya kita dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, penuh kasih karunia, kami bersyukur menikmati kembali nafas kehidupan dan kesehatan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 16 ayat 20. Begini firman Tuhan. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa orang-orang yang berjalan tidak di dalam pimpinan Tuhan akan mengalami kehancuran. Allah yang kasih telah dibuktikannya dengan begitu banyaknya berkat-berkat yang diberikan kepada bangsa Israel dan menjadi umat pilihan. Namun Allah yang adil dibuktikan juga ketika bangsa Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan kecewa dan marah. Dan dikatakan di Yeremia pasal 16 ayatnya yang ke-18, Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah marah terhadap bangsa Israel karena perbuatan jahat mereka yang menggantikan Allah Israel dengan berhala, Baal dan patung-patung yang mengakibatkan orang Israel berpaling dari Allah. Kejahatan umat Yehuda telah sangat keterlaluan sehingga membuat Tuhan sudah tidak lagi berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan Allah mengumumkan melalui Nabi Yeremia bahwa umat Tuhan akan dibuang ke negeri asing yaitu Babel. Dan di sana mereka akan dipaksa untuk beribadah kepada Allah lain siang dan malam. Mereka tidak mempunyai pilihan. Tuhan hendak menggambarkan betapa dahsyatnya kehancuran yang akan dialami oleh umat Yehuda. Sehingga ikatan sosial yang paling dasar pun yaitu pernikahan akan menjadi hancur berantakan. Saudaraku, kehancuran yang terjadi pada umat Yehuda ini adalah kehancuran dahsyat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat Tuhan sebelumnya dan akan menggoncangkan keyakinan iman mereka. Namun saudaraku, yang paling mengherankan adalah bukannya mereka takut mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Yeremia, justru mereka mengabaikan pengumuman tersebut. Mereka seolah-olah tidak peduli. Mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tetap berjalan dalam kejahatan yang mereka lakukan. Tidak ada catatan tentang sikap penyesalan dan pertobatan umat Yehuda. Mereka menolak ancaman, menolak teguran dan kecaman Allah. Mereka meremehkan pengumuman Tuhan yang mereka sudah dengar. Mereka tetap melakukan dosa dan mereka tidak cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan menghukum mereka. Tuhan menunjukkan keadilannya sehingga tidak ada lagi belas kasihan. Mereka benar-benar terpuruk dan tidak lagi bisa melakukan apapun. Saudaraku, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh
bangsa Israel pada masa itu adalah kesia-siaan. Praktek hidup yang tidak mengandalkan Tuhan di saat sekarang ini tidak zamannya lagi. Marilah kita hidup tidak mengecewakan Tuhan. Jangan menguji kesetiaan Tuhan. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jangan kita berjalan di dalam kegelapan. Karena tidak ada gunanya kita berjalan menyembah berhala lain. Jangan meminta berkat atau pertolongan dari benda-benda. Itu adalah tindakan yang sia-sia dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Saudaraku, marilah kita berserah kepada Tuhan. Supaya jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Tuhan Allah tidak hanya menolong kita secara jasmani, secara berkat-berkat lewat kesejahteraan dan pekerjaan kita, namun yang paling berharga adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus yang menyelamatkan kita. Lewat kematian Yesus, darahnya sudah menebus kita dan kita menerima hidup kekal selama-lamanya. Marilah kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjalankan firman Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mengalami kepenuhan Roh Tuhan yang kudus di dalam hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Biarlah firman ini menguatkan kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh suci di hadapan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.